10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai guys, sekali lagi kita bersyukur kita punya kesempatan untuk ketemu lagi. Dan kali ini gue mau ingetin kalau kemarin kita sudah membahas tentang passionate gitu ya. Melakukan segala sesuatu jangan asal-asalan tapi penuh dengan kesungguhan hati. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang terus bekerja sampai saat ini. Dan lihat sebagai sebuah opportunity, sebuah kesempatan, bahkan sebagai sebuah gift dari Tuhan untuk ikut serta di dalam pekerjaan Tuhan yang luar biasa besar. Nah teman-teman, di minggu kedua secara khusus kita sekali lagi membahas Kampus 101, dan kali ini yang akan dibahas adalah jurusan yang cukup banyak diminati, bahkan mungkin bukan hanya cukup ya, banyak diminati, yaitu adalah psikologi teman-teman. Kenapa? Karena kita juga berelasi dengan banyak orang, maka kita pun harus memahami bukan hanya diri kita, tetapi memahami orang-orang di sekitar kita. Nah teman-teman, untuk pendaftarannya, teman-teman bisa lihat di description di bawah YouTube kita, dan biarlah teman-teman boleh langsung ngeklik dan langsung isi gitu ya form pendaftarannya. Jangan lupa pakai email yang terhubung langsung ke Zoom, nanti kita akan kirim linknya di email teman-teman ya. Oke, sekali lagi teman-teman, mari siapkan diri kita untuk kita punya sebuah kesempatan membuka wawasan kita tentang jurusan-jurusan yang akan kita pilih pada saat kita nanti akan masuk ke kuliah. Yuk teman-teman, kita bukan hanya mempersiapkan diri kita untuk masuk ke dalam jurusan tertentu, tapi mari kita mempersiapkan hati kita untuk terus mengikut Tuhan yang setia dengan hidup kita. Yuk mari kita berdoa.
Halo teman-teman semua, senang sekali nih akhirnya kita bisa kembali bersekutu di dalam persekutuan online Biwicu kali ini. Gue harap teman-teman semua di dalam kondisi yang baik dan sehat-sehat semua. Dan juga tetap semangat nih, apalagi buat teman-teman yang sedang menjalani masa sekolah atau kuliah online di rumah. Pokoknya tetap semangat buat kalian. Kenapa? Karena kita punya Bapa yang baik teman-teman. Dia yang siap bantu dan siap untuk menopang kita ketika kita sedang sulit atau jatuh sekalipun. Teman-teman berbicara mengenai Bapa yang baik, tentu saja ini akan menjadi sebuah perbincangan yang panjang. Bagaimana tidak teman-teman? Mengingat semua kebaikan Tuhan di setiap hari kita, mulai dari pagi ketika kita bangun untuk beraktivitas, sampai malam ketika kita mau tidur pun Tuhan tetap ada untuk kita teman-teman. Tuhan itu baik, Dia penuh kasih, Dia juga maha pengampun. Tapi apakah teman-teman sadar akan semua kebaikan yang telah diberikan? Padahal seringkali juga kita lari dari Tuhan dengan berbagai macam alasan kita. Di sini gue bertanya-tanya teman-teman. Tuhan bisa sebaik itu sama kita. Kenapa kita nggak bisa berbuat demikian juga untuk Tuhan? Teman-teman, mari kita jadikan ini menjadi sebuah refleksi tentang kebaikan Tuhan yang sering kali kita abaikan untuk menjadi sebuah perjalanan baru untuk kita bisa kembali ke dalam pimpinan Tuhan. Karena anak yang baik berasal dari Bapa yang baik. Mari teman-teman dengan rahmat dan kebaikannya yang besar, kita angkat pujian Goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I'm able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Of the goodness of God.
Teman-teman, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami sendirian, Tuhan yang membimbing langkah kami, dan Tuhan yang terus mau berbicara kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke teman-teman, setelah kita menyelesaikan ucapan berbahagia yang semoga mengubah sudut pandang kita bahwa hidup kita bukan hanya berhenti di dalam dunia ini saja, tetapi hidup kita akan terus mendapatkan atau hidup kita terus akan berlanjut bahkan setelah kita mengalami yang namanya kematian secara fisik. Yuk kita sama-sama belajar satu bagian lagi. Setelah Matius pasal 5, maka kita sama-sama belajar dari Matius pasal 6. Nah teman-teman, hari ini gue mau ajak kita sama-sama belajar dari doa Bapa Kami atau rangkaian doa Bapa Kami. Nah teman-teman, hari ini gue seneng banget dan memang gue sengaja, sekali lagi gue sengaja pakai masker ini gitu ya. Kenapa? Karena gue seneng banget akhirnya gue bisa dapet masker warna pink dan gue bisa memakainya. Jadi selama ini tuh suami gue beli masker gitu ya, warnanya tuh hijau gitu ya atau warna biru gitu ya. Ya warna netral sih sebenarnya cewek dan cowok. Sampai akhirnya gue dan suami gue menghabiskan masker-masker itu gitu ya. Setelah selesai memakainya, akhirnya gue bisa memakai masker warna pink gitu ya. Gue seneng banget gitu ya teman-teman, waktu dapet warnanya pink aja gue seneng gitu. Apalagi sekarang ketika gue akhirnya bisa pakai setelah gitu ya 2-3 box sebelumnya adalah warna biru, warna putih, dan warna hijau gitu ya. Nah sekarang gue bisa pakai yang namanya warna pink. Ini pun adalah masker dari box terakhir gitu ya. Kenapa? Save the best for the last gitu. Kenapa? Karena gue suka banget nih warna gitu ya. Nah teman-teman, ketika kita menyukai sesuatu, ketika kita berhasil mendapatkan itu semua, pasti dong kita ada perasaan yang namanya perasaan bangga gitu ya. Pasti dong kita tuh ada perasaan yang ya kalau mau di ngomong gitu ya, ingin pamer apa yang sudah kita dapatkan gitu. Nah teman-teman, hari ini gue mau ajak kita sama-sama melihat dan merefleksikan, sudahkah kita pun bukan hanya bangga dengan hal-hal yang ada di dalam dunia ini, sudahkah kita itu bukan hanya bangga yang terbatas pada sesuatu yang akan rusak dan akan habis, tetapi kita bangga pada seorang pribadi, teman-teman. Teman-teman, gue yakin ketika kita pertama kali punya pacar, wow gitu ya, kita tuh pasti seneng banget jalan bareng dia gitu ya. Apalagi kalau orang itu adalah orang yang famous gitu ya. Orang yang orang lain ngantri, dia jatuh cintanya sama kita gitu ya. Pastilah kita tuh ngerasa bangga banget gitu ya. Pergi bareng dia, dinner bareng dia mungkin secara virtual kali ini ya gitu. Karena kan belum boleh ya. Kalaupun boleh cuma 30 menit gitu ya. Kan sedih banget ya makan diburu-buru gitu ya. Nah teman-teman, pastilah ada perasaan bangga itu gitu ya. Nah hari ini gimana kalau kita lihat bahwa kita itu jangan cuman bangga yang berhenti pada sesuatu atau seseorang yang ada di dalam dunia ini saja. Tetapi mari kita bangga pada seorang pribadi yang mau menjadi ayah dari kita gitu ya. Nah teman-teman, doa Bapa Kami ini dimulai dengan ucapan yang sangat hangat, ucapan yang sangat dekat gitu dengan kata Bapa Kami yang di surga. Teman-teman, sebelum kita membahas lebih jauh tentang doa Bapa Kami di minggu-minggu berikutnya, teman-teman, doa Bapa Kami adalah doa yang Tuhan Yesus ajarkan sebagai sebuah contoh untuk mengcounter dua ciri orang. Yang pertama teman-teman, dalam ayat yang ke-6, Matius 6 ayat yang ke-5, Tuhan Yesus mengajar para murid dengan mengatakan seperti ini, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik, teman-teman. Jangan lupa kitab Matius adalah kitab yang ditulis untuk apa? Untuk orang-orang Yahudi, orang-orang yang sangat akrab dengan kelompok orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka adalah kelompok orang yang sangat menekankan apa yang namanya ritual-ritual keagamaan, tapi mereka kosong di dalam hatinya. Mereka mungkin tidak pernah absen dari bait Allah, tetapi sebenarnya hatinya adalah absen dari hadirat Allah. Mereka mungkin selalu on time dan juga selalu tidak kurang melakukan sesuatu, tetapi sebenarnya hatinya jauh dari Tuhan. Mereka kelihatan mencari Tuhan, tapi sebenarnya mereka
adalah pribadi-pribadi yang membanggakan diri mereka. Nah, Tuhan Yesus langsung counter kelompok orang ini. Dia berkata, jikalau kamu berdoa jangan seperti orang munafik. Mereka itu ngucapin doanya dengan berdiri di dalam rumah-rumah ibadat, di tikungan-tikungan jalan raya supaya apa? Mereka dilihat orang. Sekali lagi teman-teman, mereka fokusnya bukan mencari Tuhan, tetapi mereka mencari pujian orang. Nah, kelompok orang ini adalah kelompok orang yang kalau mau dibilang ditentang oleh Tuhan Yesus, dan kelompok orang yang dijadikan contoh supaya kita para murid itu tidak melakukan hal seperti itu. Kelompok kedua teman-teman. Kelompok kedua ada di dalam ayat ke-7. Lagi pula dalam doamu itu jangan kamu bertele-tele seperti orang yang tidak mengenal Allah. Teman-teman, kelompok orang yang selanjutnya bukan hanya kelompok orang munafik, tetapi kelompok orang yang bisa dianggap ingin kelihatan rohani dengan panjangnya doa, dengan apa ya kalau mau dibilang kelihatannya wah semakin panjang semakin bagus gitu ya. Mereka adalah kelompok orang-orang yang babbling gitu ya, kalau mau ngomong panjang lebar tapi mereka nggak tahu esensi apa yang mereka doakan. Nah teman-teman, sekali lagi Tuhan Yesus bilang jangan seperti mereka. Kenapa? Karena mereka itu kelihatannya rohani dengan panjangnya doanya, tetapi sebenarnya mereka itu nggak kenal siapa Allah mereka. Kenapa? Mereka itu adalah orang-orang yang tidak tahu bahwa Allah mereka adalah Allah yang berdaulat, Allah yang tahu isi hati mereka, Allah yang tahu yang terbaik untuk mereka. Nah, jangan kayak dua orang ini gitu ya. Jangan kayak orang munafik dan jangan kayak orang yang suka bertele-tele. Nah, tetapi Tuhan Yesus mengajarkan di ayat yang ke-8. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga. Nah teman-teman, gue pernah dengar sebuah cerita dari dosen gue yang punya temen gitu ya. Temennya ini selalu menempelkan sebuah stiker dengan tulisan gini. Dunia ini milik babeh gue. Weh keren banget ya, dunia ini milik babeh gue. Nah teman-teman, ini adalah sebuah, kalau mau dijadikan guyonan bisa gitu ya. Tetapi sebuah kebanggaan yang nunjukin gini. Ketika kita bilang Bapa kami yang di surga, sebenarnya ada dua hal yang ingin ditekankan. Dua hal yang dilarang oleh Tuhan Yesus, munafik dan bertele-tele. Tetapi ada dua hal yang ingin ditekankan. Yang pertama yang Tuhan Yesus ingin tekankan ketika dia mengajarkan doa Bapa kami yang di surga. Sebenarnya Tuhan Yesus mau ngomong gini. Engkau para murid adalah orang-orang yang punya status dibenarkan di hadapan Tuhan. Sekali lagi teman-teman. Poin pertama yang Tuhan Yesus ingin tekankan adalah engkau para murid, engkau orang-orang percaya, engkau adalah kelompok orang yang sudah mendapat anugerah dibenarkan di hadapan Allah. Ini artinya teman-teman, Tuhan Yesus mau ngomong gini, kalian punya privilege yang luar biasa sehingga engkau bisa memanggil dia dengan sebutan Bapa kami yang di surga. Poin kedua teman-teman yang ingin ditekankan oleh Tuhan Yesus kata di surga gitu ya. Kalau kata Bapa itu menekankan betapa intimnya, betapa indahnya relasi dari kita yang sudah dibenarkan, kita yang mendapatkan privilege khusus, kita yang mendapatkan status yang istimewa. Maka di kata yang di surga teman-teman, sekali lagi Tuhan Yesus ingin menekankan, Bapa kita adalah bukan Bapa yang terbatas. Bapa kita adalah Bapa yang di surga mengatasi dunia ini, mengatasi alam semesta ini, Bapa yang tidak terbatas oleh keadaan. Ketika kita punya privilege sebagai anak Tuhan, kita dibenarkan oleh Tuhan, maka jangan pernah lupa kita itu punya Bapa yang mengatasi segala sesuatu. Bapa yang kalau mau dibilang kalimat sebelumnya Tuhan Yesus mengatakan apa? Yang tahu apa yang kamu butuhkan. Teman-teman, ini suatu hal yang indah bukan? Kalau Tuhan memberikan kita Bapa di dalam dunia ini, ayah kita gitu ya, yang punya keterbatasan. Tetapi di dalam keterbatasan mereka pun mereka masih tahu apa yang kita butuhkan. Di dalam keterbatasan mereka, mereka tetap memberikan yang terbaik. Dan di dalam keterbatasan mereka mungkin cara mereka salah.
tapi mereka ingin memberikan yang terbaik buat kita, maka kita punya Bapa yang ada di surga, yang membenarkan kita, Bapa yang memberikan status istimewa, dan kalau mau dibilang Bapa yang tidak ada batasannya. Bapa yang tahu apa yang menjadi pergumulanmu dan pergumulanku. Bapa yang tahu susahnya kehidupan kita. Bapa yang tahu apa yang kamu perlukan dan apa yang kamu butuhkan, bukan hanya yang apa kamu inginkan. Teman-teman, bagaimana kehidupan doa kita? Ketika kita berdoa, adakah rasa trust bahwa Tuhan mendengar dan menjawab doa kita itu di dalam hidup kita? Adakah rasa percaya bahwa Tuhan itu pasti kasih yang terbaik? Adakah kita punya rasa percaya kalaupun itu tidak terjadi sesuai dengan apa yang saya mau, apa yang saya doakan, maka itu adalah yang terbaik untuk kita. Teman-teman, mari kita ambil waktu di hadapan Tuhan. Bagaimanakah kehidupan doa kita? Jangan-jangan kita sudah melupakan status istimewa kita di hadapan Tuhan, di mana kita boleh memanggil Dia dengan sebutan Bapa. Jangan-jangan kita sudah mulai meragukan kasih Tuhan ketika Dia tidak menjawab 1 atau 2 permohonan kita. Jangan-jangan teman-teman, kita itu sudah tidak mau lagi berdoa kepada Tuhan. Karena seolah-olah Tuhan itu adalah Tuhan yang diam, Tuhan yang tidak menjawab doa kita. Teman-teman, mari melalui doa Bapa kami, saya rindu, Lause rindu, kita kembali lagi punya sebuah kehidupan doa sebagai seorang anak yang percaya kepada Bapaknya. Yang percaya bahwa Tuhan itu tahu yang terbaik untuk engkau dan saya. Tuhan yang tidak pernah gagal di dalam rencananya. Tuhan yang tidak terbatas oleh apapun juga. Tuhan yang layak untuk dipercaya. Yuk teman-teman, kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau adalah Tuhan yang baik. Terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah Tuhan yang begitu dahsyat, begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong kami supaya kami mempercayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, tolong kami waktu kami berdoa, kami berserah penuh kepada Tuhan seperti seorang anak kepada ayahnya. Seperti seorang anak kepada papahnya yang tahu yang terbaik, yang tahu apa yang menjadi pergumulan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami punya hati yang selalu bersyukur, punya kesempatan yang indah memanggil Engkau dengan sebutan Bapa. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hidupku
Kau genggam dalam tanganmu. Kau telah datang ke dunia karena kasih-Mu bagiku. Kaulah Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Tak sedetik pun Kau tinggalkanku. Hidupku Kau genggam dalam tanganmu. Kau telah datang ke dunia karena kasih-Mu bagiku. Kaulah Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Tak sedetik pun Kau tinggalkanku. Saat aku tersesat dan ku menjauh dari-Mu, kasih-Mu bawaku kembali kepadamu. Oh Yesusku, betapa agung karya-Mu. Kau pulihkan hidupku, berharga di mata-Mu, jadi kesayangan-Mu. Sekalipun badai hidup menerpa, ku tak takut sebab Engkau berjalan bersamaku. Engkaulah Immanuel. Kuatku berharap, imanku percaya, Engkaulah Yesus, Juru Selamatku. Hidupku Kau genggam dalam tangan-Mu. Kau telah datang ke dunia karena kasih-Mu bagiku. Kaulah Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Tak sedetik